Presiden targetkan pembangunan jalur kereta Trans Nusantara. Terseret arus irigasi, bocah 4 tahun ditemukan tak bernyawa. Pemerintah subsidi 60% tarif transportasi publik. Polisi ungkap peredaran sabu dalam bungkus permen di Serang. Gempa 6,3 skala Richter guncang Afghanistan Utara, 20 tewas. Selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Dewi. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa dengan semangat kita menyapa pemirsa yang ada Betul. di rumah ya. Harus baik karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Benar sekali Vesti, dan pastinya kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi terkait peristiwa dan juga isu dari mancanegara. Dan siap menemani Anda, saya bersama saya Dewi Manik. Dan saya Peci Ramadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Video seorang anak perempuan dengan kondisi mata lebam di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini viral di media sosial. Diduga mata anak perempuan yang merupakan siswi SD tersebut lebam karena mengalami penganiayaan. Dalam video yang beredar di media sosial disebutkan bahwa mata bocah tersebut merah dan lebam saat pulang dari sekolah. Menurut keterangan Erna, orang tua Fathiyah, dirinya sempat menanyakan penyebab lebamnya mata Fathiyah kepada guru. Tapi guru tersebut tidak tahu dan bahkan guru tersebut mengatakan mata Fathiyah lebam kebanyakan bermain handphone. Namun menurut Erna, anaknya Fathiyah jarang sekali bermain handphone. Diduga mata korban akibat dianiaya. Jemput ya, pas dari pintu sekolahan tuh ya, anak aku tuh langsung mama gitu nah. Pas itu aku jenguk tuh dia tuh sini langsung pada merah. Tapi ada lebam, sudah ada lebam belum? Lebam sudah sini. Terus? Cuman cika itu pertamanya tuh belum jalar kan, namanya sebabnya ini putus itunya. Pembuluh darahnya. Nah, kata ibu gurunya, bukan saya bu, bukan saya. Sudah ketakutan duluan. Nah pas aku nanya lagi besoknya ya, kata bu, kenapa anak saya kayak gini bu? Ininya merah-merah, kata Ibu Lona tuh, ini dia tuh apa, sakit mata katanya. Kepala Sekolah SDN 150 Palembang, Eka Oktanugraha mengatakan tengah menyelidiki kasus tersebut dan sudah mengkonfirmasi kepada semua guru termasuk wali kelasnya. Bahkan, seluruh siswa dan teman sekelas Fathiyah pun telah ditanyakan perihal kejadian yang dialami Fathiyah. Namun tidak ada yang mengetahui. Dia anak itu pada hari Senin itu datang, memang ada guru yang lihat sudah merah di matanya. Jadi mungkin wali siswanya tadi panik ke puskes kan, sudah ke puskes, mereka mendapat rujukan dari puskes itu ke rumah sakit Bunda. Nah, hasil diagnosa dari rumah puskes itu kami juga kurang tahu pastinya. Yang jelas hari Selasa anak ini minta izin lagi untuk tidak sekolah. Tidak sekolah bahwa anaknya mau dirujuk ke rumah sakit Bunda. Kemudian hari Rabu anak ini wali muridnya mengirim surat bahwa anak ini atas nama Fathiyah tidak bisa masuk sekolah, disertakan surat undangan dari dokter tadi istirahat 3 hari. Kita memastikan kalau dari pihak sekolah tidak ada sama sekali tindak kekerasan, apalagi benda tumpul ataupun. Kini Fathiyah mengalami trauma berat jika ditanya penyebab matanya merah dan lebam, dan dirinya pun enggan pergi ke sekolah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tengah asyik menyantap makan malam bersama kawan di sebuah kedai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sebuah mobil milik jurnalis media online menjadi korban pecah kaca oleh orang tak dikenal. Akibat kejadian tersebut, sebuah komputer jinjing, peralatan kerja serta uang tunai milik korban raib. Aparat Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat langsung mendatangi lokasi untuk memeriksa sebuah mobil milik seorang jurnalis yang menjadi sasaran pecah kaca oleh orang tak dikenal di Jalan Hos Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Kejadian bermula saat Kamil, seorang wartawan media online,
tengah menyantap makan malam bersama rekan kerjanya di sebuah kedai di jalan tersebut pada Senin 3 November 2025 malam. Korban baru menyadari jika kaca bagian tengah sebelah kanan mobilnya yang diparkir di bahu jalan, persis di depan kedai, telah pecah saat akan kembali pulang ke rumah. Pelaku berhasil membawa kabur sebuah tas besar berisi komputer jinjing atau laptop, serta tas kecil berisi perangkat kerja dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Sayangnya tidak ada satupun CCTV kedai yang mengarah ke sudut tempat mobil korban terparkir. Peristiwa tadi malam saya ketahui ketika saya dan teman saya selesai makan, kita mau pulang sekitar jam 10 malam. Saya ke mobil saya pengen buka pintu, saya melihat kaca belakang sopir tuh udah pecah gitu, udah porak-poranda. Terus saya lihat lagi, ternyata tas saya yang isinya laptop dan tas kecil yang isinya charger, ID pers dan ada uang di sana itu juga raib gitu. Terus setelah saya ketahui bahwa mobil saya dirusak kacanya, saya langsung minta pengelola kedai untuk melihat CCTV, tapi memang CCTV yang ada di kedai itu tidak menyorot mobil saya. Kemudian saya melaporkan ke Polsek Metro Menteng. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Korban berharap polisi bisa bekerja maksimal agar pelaku pecah kaca bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kembali terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap pedagang di Pasar Jombang, Tangerang Selatan. Seorang pria kembali ditangkap polisi. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus serupa. Sebuah video aksi pemerasan terhadap para pedagang di Pasar Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan viral di media sosial. Aksi pemerasan yang meresahkan berujung pada keributan hingga para pedagang merugi jutaan rupiah. Tim Opsnal dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang mendapat laporan bergerak cepat ke lokasi menggali keterangan dari para korban. Alhasil diketahui pelaku merupakan seorang pria berinisial DH yang belum lama keluar dari penjara atas kasus yang sama. Berbekal keterangan tersebut, anggota Jatanras yang dipimpin AKBP Abdul Rohim langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku di kawasan Babakan, Madang, Bogor, Jawa Barat. Tak hanya mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti seperti pisau daging untuk mengancam para pedagang. Pelaku yang tak berkutik akhirnya dibawa ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk sementara pelaku dijerat pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kurungan penjara 9 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, aksi dramatis penyelamatan berlangsung di aliran Sungai Cikapundung, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Seorang warga dilaporkan terjebak di tepian sungai dengan kondisi berbahaya saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Aksi penyelamatan dramatis terjadi di aliran Sungai Cikapundung, kawasan Jalan Siliwangi, Kota Bandung pada Senin sore 3 November 2025. Seorang pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berhasil dievakuasi setelah terjebak di tengah derasnya arus sungai tersebut. Peristiwa bermula ketika warga sekitar melihat pria tersebut berada di tepi sungai dengan kondisi membahayakan. Arus deras membuatnya sulit keluar dan berpotensi terseret lebih jauh. Warga yang panik kemudian segera melaporkan kejadian tersebut ke call center Damkar Matan Kota Bandung. Menanggapi laporan itu, tim penyelamat dari Mako Damkar Matan Kota Bandung langsung diterjunkan ke lokasi. Petugas bergerak cepat, menurunkan peralatan penyelamatan, dan berupaya mengevakuasi korban dari derasnya aliran sungai. Dalam proses evakuasi, tim damkar menghadapi tantangan karena kondisi arus cukup kuat dan kontur sungai yang licin. Namun berkat koordinasi yang sigap, pria tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Aksi heroik para petugas ini mendapat apresiasi luas dari warganet. Banyak yang memuji kecepatan dan keberanian tim penyelamat Damkar Matan Kota Bandung dalam menangani situasi beresiko tinggi tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pengguna KRL Jabodetabek Eni menyambut positif revitalisasi stasiun Tanah Abang yang juga dilakukan. Ia menilai kondisi stasiun dan juga kereta kini lebih nyaman, terjangkau, serta berharap adanya penambahan lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil. Saat ditemui di stasiun Tanah Abang, pengguna KRL Jabodetabek Eni menyampaikan rasa senangnya atas revitalisasi stasiun Tanah Abang yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, stasiun kini terlihat lebih modern dan nyaman untuk para penumpang. Sebagai seorang make-up artis yang rutin menggunakan KRL, Eni menilai kondisi stasiun dan kereta sekarang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia juga mengapresiasi tarif dan fasilitas KRL yang kini terjangkau, serta nyaman untuk digunakan. Eni menambahkan, penambahan 30 rangkaian KRL baru di Jabodetabek merupakan langkah yang positif bagi masyarakat pengguna transportasi umum. Aku sering menggunakan KRL ini setiap hari atau pokoknya setiap hari lah aku menggunakan kereta ini. Bagus setiap hari menggunakan KRL. Oh, bagus sekali, bagus banget dan nyaman, lebih nyaman dibandingin dulu ya sebelum direnovasi. 3.500. Iya. Bu, setelah Ibu naik kereta, bagaimana kondisi gerbongnya, Bu? Bagus, enak, ada AC-nya kan, jadi nyaman lah walaupun penuh-penuh gitu. Bu, rencananya kan Bapak Presiden akan menambah gerbong kereta nih, dan juga akan menambah unit kereta api. Bagaimana pendapat Ibu? Senang sekali, senang banget ditambah lagi, apalagi gerbong wanita ya, yang cuma satu kan, mesti ditambah lagi buat yang ya lansia kan kadang-kadang ada ya, malah kurang duduk, wanita hamil juga ya. Pak Prabowo, saya sih pengen diperhatiin aja rakyat-rakyat kecil ya. Terus lapangan pekerjaan ditambah lagi ya lowongan pekerjaan. Karena kan sekarang banyak yang nganggur ya Kak ya. Saya pengen tuh Pak Presiden membuka lapangan kerjaan buat rakyat-rakyat yang kecil, buat orang-orang yang baru lulus SMA yang nggak bisa kuliah kan. Di akhir perbincangan, Eni menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar kedepannya bisa menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat kecil. Ia berharap langkah tersebut bisa membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman ini menyampaikan hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden membahas upaya penguatan UMKM, penertiban barang impor bekas, serta percepatan digitalisasi sistem UMKM nasional. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan UMKM, penertiban barang impor bekas, serta percepatan digitalisasi sistem UMKM nasional. Usai rapat, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa Presiden meminta penertiban barang bekas impor dilakukan tanpa merugikan pelaku usaha kecil. Pemerintah diminta menyiapkan alternatif produk lokal agar pedagang thrifting tetap bisa berjualan sekaligus mendukung industri dalam negeri. Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk. Pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Jadi Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di Indonesia. Tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali. Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan. Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan perlunya mempercepat implementasi SAPA UMKM, sistem digital terintegrasi untuk perizinan, pembiayaan, dan pemasaran. Ia turut meminta percepatan sertifikasi halal, BPOM, PIR, dan SNI, serta menindaklanjuti program penghapusan piutang UMKM yang telah mencatat sekitar 67.000 pelaku usaha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya dalam mengembangkan transportasi massal nasional, termasuk jalur kereta Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi. Dan ia juga menyetujui penambahan 30 rangkaian kereta baru di Jabodetabek dengan dukungan investasi 5 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pengembangan infrastruktur transportasi massal nasional, termasuk pembangunan jalur kereta api lintas pulau seperti Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi. Pernyataan ini disampaikannya usai meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta pada Senin 4 November 2025. Prabowo menilai pembangunan jaringan kereta api strategis untuk menurunkan biaya logistik
dan meningkatkan daya saing ekonomi. Ia menyebut moda transportasi ini bukan sekedar simbol kemajuan, tetapi juga alat pemerataan kesejahteraan rakyat di berbagai wilayah. Kita akan perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, ya, rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Selain itu, Prabowo menyetujui penambahan 30 rangkaian kereta baru untuk Jabodetabek dengan dukungan investasi 5 triliun rupiah dari PT KAI. Ia menargetkan proyek ini selesai maksimal 1 tahun dan menekankan pentingnya semangat optimisme nasional dalam membangun kemampuan bangsa sendiri. 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, yang ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh, ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar sidang putusan terhadap 5 anggota DPR yang sebelumnya telah dinonaktifkan oleh masing-masing fraksi partai. Dan dalam sidang tersebut dipimpin oleh Ketua MKD Nazarudin Deggam yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar sidang putusan terhadap 5 anggota DPR yang sebelumnya telah dinonaktifkan sejak 1 September lalu. Sidang ini digelar sebagai bentuk tindak lanjut hasil rapat bersama saksi dan ahli pada Senin lalu. Pimpinan MKD memutuskan bahwa Adis Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya terbukti tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali berlaku sejak putusan dibacakan. Sedangkan Ahmad Saroni, Hendro Purnomo alias Eko Patrio, serta Nafa Urbah terbukti melanggar kode etik dan tetap dinonaktifkan berdasarkan dari hasil putusan yang dibacakan oleh pimpinan MKD yang bersifat mengikat dan final. Para anggota DPR yang nonaktif tersebut dipastikan tidak akan mendapatkan hak keuangan. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH M.Kum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH M.Kum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH M.Kum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku
untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3 Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3 Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini diterapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan resmi memutuskan mengaktifkan kembali Adis Kadir dan juga Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR. Alasan diaktifkan dikarenakan keduanya dinilai tidak melanggar kode etik. Mahkamah Kehormatan Dewan resmi membacakan putusan terhadap 5 anggota DPR nonaktif buntut aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. MKD memutuskan bahwa Adis Kadir dan Surya Utama alias Uya Kuya diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Hal itu berdasarkan hasil rapat bersama para saksi dan ahli yang menunjukkan keduanya tidak terbukti melanggar kode etik. Momen tersebut juga pimpinan MKD meminta kepada Adis Kadir untuk dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2 Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4 Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, politikus PAN sekaligus artis Surya Utama alias Uya Kuya menghargai putusan Mahkamah Kehormatan Dewan usai diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Dan Uya Kuya juga menilai bahwa putusan MKD sangat profesional dan objektif berdasarkan bukti-bukti yang dari para saksi dan ahli. Politikus PAN sekaligus artis Surya Utama alias Uya Kuya kini resmi diaktifkan kembali sebagai anggota DPR. Keputusan tersebut dilakukan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Uya Kuya menghargai keputusan MKD yang dinilai profesional dan objektif. Kedepannya, kejadian yang menimpanya akan dijadikan sebagai pembelajaran. Selain itu, nantinya hasil keputusan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Partai Politik. Kita hargai keputusan dari MKD dan saya menerima dan ya seperti yang tadi dilihat. Tapi kan tadi ada yang permasalahan kan Bang Uya kan tidak dikabulkan, sedangkan aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif dan apa yang diputuskan tuh memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah berikan keterangan dan saksi-saksi lain. Kedepannya ini menjadi pembelajaran untuk Bang Uya sendiri. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar. Berarti setelah ini diserahkan kepada Mahkamah Partai ya Mas Uya? Ya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong banyak. Abang habis ini udah berkegiatan seperti biasa? Ya nggak tahu, saya kan baru keluar sini jadi sebelum tahu belum koordinasi apa-apa. Saya juga nggak tahu apa-apa. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Akhirnya ya Dewi dan juga pemirsa, terkait dengan adanya huru-hara sebelumnya sampai juga ada namanya penjarahan di setiap orang seperti ada Eko Patrio, terus juga Uya Kuya, tapi kita melihat bahwa ada putusan terkait dengan Uya Kuya ini dinyatakan tidak bersalah dan mudah-mudahan apapun yang terjadi mungkin ini bisa menjadi sebuah pembelajaran ya untuk para pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat daerah agar jauh lebih bijak lagi dalam berperilaku seperti itu ya. Benar. Dalam berperilaku terus juga dalam berucap, dalam melakukan hal apapun kita harus lihatkan kepada masyarakat bahwa mereka ini adalah pro kepada rakyat. Benar sekali Vesti, dan kita melihat bahwa dari 5 orang yang anggota parlemen ini dalam sidang kita mengetahui bahwa Uya Kuya merupakan tidak melanggar kode etik. Betul. Dan lagi-lagi ini kita berharapkan jika kembali ke parlemen. Betul, ini dapat memberikan lagi pro kepada rakyat dan juga kita berharap bahwa ini menjadi pelajaran kepada pejabat-pejabat yang mungkin sudah dinyatakan daripada sidang ini melanggar kode etik seperti Betul, mudah-mudahan tidak ada lagi ya huru-hara seperti ini lagi dan juga tidak harus ada terkait dengan sidang-sidang kode etik seperti itu ya. Apalagi kita melihat sampai harus merugikan penjarahan ini sangat disayangkan sekali ya. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terulang kembali. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, informasi dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang resmi mencanangkan program 10.000 hunian pekerja dengan melakukan groundbreaking pembangunan geria pekerja Pasar Minggu pada hari Selasa di Jakarta. Program tersebut tentunya merupakan koordinasi antara Kemenko PM bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu para pekerja memiliki hunian pertama. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi mengusulkan program 10.000 hunian untuk membantu pekerja memiliki hunian terjangkau. Menko Muhaimin menjelaskan pembangunan geria pekerja Pasar Minggu menjadi titik awal dimulainya program pembangunan 10.000 hunian pekerja yang akan menjadi solusi atas sejumlah masalah yang dihadapi para pekerja secara sekaligus. Dirinya juga menuturkan program ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan setiap pekerja memperoleh kemudahan untuk memiliki hunian pertama. Suasana yang kondusif untuk menghasilkan produktivitas pekerja ini penting agar para pekerja kita tidak terus mengalami penggerusan produktivitas akibat biaya hidup yang tinggi, sarana transportasi yang jauh, dan tentu saja hunian yang memadai.
Langkah kita ini adalah upaya bersama sebagai wujud komitmen kita untuk mayoritas pekerja yang belum memiliki hunian terjangkau, terutama yang dekat dengan lokasi transportasi serta tempat kerja umum mereka. Sebelumnya sejumlah permasalahan yang dialami pekerja yakni biaya komuter yang tinggi, jumlah kecelakaan pekerja menuju tempat kerja yang tinggi, hingga sulitnya kelas pekerja memiliki hunian pertama. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan berbasis survei biaya hidup Badan Pusat Statistik, rata-rata biaya transportasi di Indonesia mencapai 12,46% dari total pengeluaran rumah tangga bulanan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian menyambut baik terhadap tes kemampuan akademik atau TKA yang juga digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Dan menurutnya tes kemampuan akademik ini menjadi alat ukur dalam keberhasilan proses pembelajaran bagi siswa. Ribuan sekolah menengah atas dan sederajat seluruh Indonesia menggelar tes kemampuan akademik secara serentak. Pelaksanaan TKA perdana ini digelar selama 4 hari dengan mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian mengapresiasi program tersebut yang dinilai menjadi alat ukur keberhasilan dari proses pembelajaran. Namun dirinya meminta TKA tidak dijadikan sebagai tolak ukur dalam kelulusan siswa, baik di tingkat SMA, SMP maupun SD. Ya, pertama kami di Komisi 10 terkait dengan program TKA ini ya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Mendikdasmen. Nah, TKA memang menjadi alat ukur keberhasilan dari proses pembelajaran, itu niatannya. Yang kedua tentu kami berharap TKA ini harus diperjelas. Kalau memang ini wajib, ya sekalian wajib. Kalau memang ini kira-kira sunnah, ya harus disampaikan kepada masyarakat. Namun informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa hasil TKA ini merupakan syarat wajib untuk mengikuti SNBP, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur prestasi. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan para orang tua yang harus mampu dijawab oleh Dikdasmen. Jangan sampai ini tidak diwajibkan, tetapi di sisi lain ketika siswa itu lulus, mengharuskan untuk memiliki hasil TKA yang digunakan untuk mendaftar melalui jalur SNBP ketika melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kami akan dalam waktu dekat mungkin akan mengundang Mendikdasmen untuk menjelaskan kepada Komisi 10 dan tentunya kepada masyarakat terkait dengan persoalan ini. Bagi kami kalau memang ini diwajibkan di pendidikan berikutnya sebagai salah satu syarat, maka tidak ada masalah Mendikdasmen untuk mewajibkan proses TKA ini, mewajibkan program TKA ini. Karena apa? Ini dibutuhkan sebagai salah satu syarat untuk masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan juga bahwa harus ada komunikasi antara Dikdasmen dengan Dikti Saintek terkait dengan keberadaan TKA. Dan TKA tidak boleh menjadi satu-satunya alat ukur bagi kelulusan siswa, baik di tingkat SMA, SMP maupun SD. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama dengan Menteri Pertahanan Safri Samsudin ini meninjau langsung terkait dengan lokasi penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. Satgas penertiban kawasan hutan ini berhasil mengamankan lebih dari 60 hektar lahan yang digunakan untuk penambangan ilegal. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Jaksa Agung dan Kapolri melakukan peninjauan ke Desa Laroenai, Morowali, Sulawesi Tengah. Peninjauan ini merupakan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam. Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH sebelumnya mengamankan sekitar 62,5 hektar lahan yang digunakan untuk tambang nikel ilegal. Dalam kesempatannya, Menteri Pertahanan Safri Samsudin menegaskan peran negara dalam menertibkan pemanfaatan sumber daya alam. Safri menyampaikan upaya penertiban ini menjadi bagian dari langkah preventif untuk menghindari penyelundupan dan penyimpangan di masa mendatang.
Adapun TNI turut berperan aktif dalam Satgas PKH dengan Panglima TNI menjabat Wakil Ketua Pengarah dan Kasum TNI Letjen Richard Tambubolon sebagai Wakil Ketua Pelaksana Satgas. Operasi di Morowali, Sulawesi Tengah diharapkan menjadi contoh penegakan hukum yang tegas terhadap eksploitasi sumber daya alam tanpa izin negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan dari ekonomi Indonesia tentunya mencapai 5,4% pada kuartal 3 2025. Dan angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya dan pertumbuhan tahun lalu. Dalam konferensi pers di kantor BPS Jakarta Pusat pada Rabu 5 November, Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4% pada kuartal 3 2025. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud menyampaikan pembentukan modal tetap bruto atau investasi juga berkontribusi 29,9%, naik 5,4% year on year. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga dan PMTB menyumbang 82,23% PDB kuartal 3 2025, yang nilainya mencapai 6.060 triliun atau 3.444,8 triliun harga konstan. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 3 tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 6.060 triliun rupiah, kemudian atas dasar harga konstan 3.444,8 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 1,43%. Secara C2C, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01% sepanjang periode Januari sampai September 2025. Pada periode yang sama tahun lalu ekonomi tumbuh 4,95% dengan PDB harga berlaku 5.638,9 triliun dan harga konstan 3.279,6 triliun. Sementara itu pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tercatat 5,12% year on year, lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 2025 yang hanya 4,87%, menunjukkan perbaikan kinerja ekonomi sepanjang tahun ini. BPS menekankan pertumbuhan ekonomi positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Jawa mencatat pertumbuhan 5,17% dan Sulawesi 5,84%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Jika dilihat secara quarter to quarter, ekonomi tumbuh 1,43%, sementara kuartal 3 2024 tercatat 4,95% year on year. Tim Produksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan juga mengevakuasi 2 korban tenggelam di perairan Teluk Manado, kawasan Megamas Manado yang terjadi pada Senin 3 November lalu. Dan kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pencarian hari kedua, Selasa 4 November 2025. 2 orang korban kecelakaan jet ski di perairan Teluk Manado akhirnya berhasil ditemukan pada Selasa 4 November 2025. Keduanya ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa pada kedalaman 20 meter di 2 spot berbeda. Kedua korban masing-masing Ridwan Tola 24 tahun ditemukan pada pukul 9:30 WITA, sedangkan Wandi Haikal 19 tahun ditemukan pada pukul 11:41 WITA. Setelah dievakuasi dari perairan, para korban langsung diserahkan ke tim DVI Polri Polda Sulut. Dengan demikian, seluruh korban dari kecelakaan jet ski pada Senin 3 November lalu sudah berhasil ditemukan dengan kondisi 1 orang selamat dan 2 korban meninggal dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjirop setinggi 20 cm genangi Jalan Raya RE Marta Dinata, Ancol, Jakarta Utara. Sejumlah kendaraan terlihat mogok saat nekat menerobos genangan air. Banjirop kembali genangi Jalan Raya RE Marta Dinata pada Rabu 5 November 2025 pagi. Banjir setinggi 10 hingga 20 cm membuat para pengguna jalan harus mengurangi kecepatan laju kendaraan mereka. Bukan hanya itu, banjirop juga membuat sejumlah pengendara roda 2 mengalami mati mesin. Kondisi banjirop ini pun dikeluhkan oleh para pengguna jalan yang kerap sehari-hari melintas di wilayah tersebut. Mereka berharap ada tindakan nyata dari Pemprov DKI untuk mengatasi banjirop di Jalan RE Marta Dinata. Karena apa, Pak?
Kena air ya? Pak. Tinggi tadi banjirnya, Pak. Bapak sering lewat sini, Pak? Pak, harapannya, Pak, buat pemerintah DKI, Pak? Artinya Bapak pengguna jalan RE Marta Dinata setiap hari? Siap. Sementara Wakasat Lantas Polres Jakarta Utara AKP Danu mengatakan, untuk pengaturan lalin di lokasi memang tak ada kendala. Namun ia tetap mengimbau para pengendara untuk kerap berhati-hati guna menghindari kecelakaan. Ada kendala sih Pak dalam pengaturan lalin saat terjadinya rob, Pak? Untuk kendala tidak ada untuk kendala, hanya kita mengingatkan kepada para pengendara untuk lebih berhati-hati. Mereka juga sedikit mengurangi kecepatan pada saat melintasi genangan air yang ada. Banjirop di Jalan RE Marta Dinata sudah terjadi 2 kali dalam sepekan terakhir. Hal ini dikeluhkan pengguna jalan dan masalah banjirop bisa segera teratasi. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun tewas setelah terpeleset dan terseret arus saluran irigasi di Desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Dan proses evakuasi berlangsung dramatis. Keluarga korban F menangis histeris setelah anaknya ditemukan tim Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri dalam keadaan tidak bernyawa. Nyawa bocah yang baru berusia 4 tahun tersebut meninggal dunia karena terbawa arus deras saluran irigasi pada Senin 3 November 2025 sore. Menurut informasi, insiden tersebut bermula ketika korban sedang bermain bersama temannya di sekitar saluran air irigasi. Namun naas korban terpeleset dan jatuh ke sungai sedalam 1 meter. Sejumlah teman korban yang menyaksikan kejadian tersebut tidak dapat menolong dan segera melaporkan kepada orang tua korban. Mendapat laporan tersebut, orang tua korban bergegas ke lokasi, sedangkan warga lainnya melapor dan meminta bantuan pihak berwajib. Sementara itu, petugas gabungan tersebut menemukan jasad korban pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam keadaan sudah meninggal dunia di kedalaman 1 meter. Dan korban ditemukan 10 meter dari titik korban terjatuh. Selanjutnya, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka. Pas awal ya, anak-anak itu bersama rekan-rekan kita tiba-tiba lagi bermain cenderung ke bedeng lah itu ke saluran air. Itu namanya saluran apa Pak? Saluran air apa Pak? Saluran air untuk perairan pertanian. Itu proses pencarian itu berapa lama Pak? Dari kemarin kita sampai kejadian jam 3 sore. Kita melakukan pencarian berhubung dengan cuaca yang memang tidak mendukung sehingga dihentikan. Artinya sempat dihentikan pencarian dan dilanjut sekarang. Alhamdulillah. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, penemuan sesosok jasad pria bersimbah darah di dalam rumah gegerkan warga Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 3 November 2025. Dan selain menemukan jasad dengan kondisi mengenaskan, warga juga mendapatkan 2 unit sepeda motor jenis Matic tak jauh dari lokasi kejadian yang diduga milik pelaku pembunuhan. Saat ditemukan, kondisi korban memakai kaos putih dengan posisi tertelungkup dan dipenuhi darah di sekujur tubuhnya. Petugas Inafis Polres Metro Depok yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi terhadap jasad korban. Menurut tetangga korban, peristiwa ini diketahui pada pukul 2.00 Senin 3 November 2025 dini hari. Namun sebelumnya korban terlihat tengah asik ngobrol bersama 2 orang temannya pada Minggu 2 November 2025 malam sekitar pukul 23.00. Ya, ramenya tuh pas tahunnya jam 2-an pada keluar, saya nggak ikut keluar, cuman pas udah pulang laki saya tanya ada apa sih gitu, terus dibilang itu si Irul dibunuh sama temannya gitu, itu aja yang saya tahu Pak. Dia tinggal sendiri? Sendiri, biasanya ada istri sama anaknya, tapi katanya istrinya lagi ke rumah mertuanya, jadi kebetulan sendiri. Berarti suami ibu sempat masuk? Oh, tadi malam saya nggak nanya sih dia masuk apa enggak. Cuman saya tanya ada bukti-bukti kalau itu temannya apa, katanya jam 11 itu mereka masih nongkrong di teras, masih ngobrol-ngobrol gitu jam 11 malam. Berapa orang bu temannya? Katanya berdua, jadi mereka bertiga di teras. Gitu.
Petugas kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian serta membawa 2 unit sepeda motor matic warna hijau dengan plat nomor F3617FJY dan motor matic warna putih dengan plat nomor B6136ZRK. Guna kepentingan proses otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, dan kini kasusnya ditangani wilayah hukum kepolisian Mapolres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi perhatian Kementerian Agama dan tahun 2024 tercatat sebanyak 466.359 kasus perceraian. Dirjen Bimas Islam Abu Rohmat ini menegaskan bahwa meskipun angka perceraian tahun 2023 sempat menurun, namun secara umum trennya masih terus meningkat. Berdasarkan data Kementerian Agama, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2024 tercatat 466.359 kasus. Jumlah ini terbilang tinggi, bahkan melebihi angka pernikahan pada periode yang sama. Dirjen Bimas Islam Abu Rohmat menjelaskan meskipun angka perceraian pada 2023 sempat menurun, namun secara umum trennya masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk menekan angka tersebut, Kementerian Agama terus melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kesiapan menikah, baik dari aspek usia, fisik, maupun mental. Melalui kegiatan kampanye dan nikah massal ini, Kemenak mendorong masyarakat untuk menikah saat sudah siap, karena pernikahan yang dilandasi kesiapan lebih minim resiko perceraian. Kemudian yang terkait dengan perceraian, ini tahun 2004 itu terjadi kasus perceraian sebanyak 466.359 kasus ya. Meskipun tahun 2023 agak turun 408.347. Tapi kata kuncinya adalah memang secara angka perceraian selalu tinggi. Sementara ada kecenderungan pernikahan yang dicatatkan itu cenderung turun gitu. Nah, oleh karena itu memang kami terus melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan edukasi, untuk melakukan sosialisasi, literasi, termasuk saya kira kegiatan kampanye terselubung nikah massal itu sesungguhnya ajakan untuk menikah sebenarnya. Yang sudah siap secara usia 19 tahun ke atas, secara fisik dan mental, ayo kita menikah karena menikah itu akan mendapatkan keberkahan. Kira-kira itu yang sering disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Dunia ini terlalu berat kalau ditanggung sendirian. Ditanggung berdua saja berat, apalagi ditanggung sendirian. Itu pesan-pesan itu terus kami gelorakan. Dari Jakarta, Fani Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ini pada saat ini ya Dewi dan juga pemirsa terkait dengan kasus perceraian yang semakin tinggi, pastinya juga menjadikan sebuah ketakutan untuk semua orang ya, seperti marriage scary gitu kan ya. Hal seperti ini tentu saja harus kita atasi ya, ataupun kita kalau misalnya kita ini kan harus menghindari hal-hal seperti itu ya. Kita ketahui memang angka perceraian yang tinggi ini mungkin ada faktor-faktor karena pernikahan dini seperti itu ya, mentalnya belum siap, secara finansial juga belum siap seperti itu. Maka dari itu mungkin bisa jadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua ketika mau menempuh ke perjalanan yang jauh lebih bersama-sama lagi dengan pasangan, terus juga dengan ibadah yang panjang, mungkin harus lebih dipersiapkan dulu mental, finansial, dan hal-hal lainnya. Benar sekali Vesti, dan itu persiapan yang harus matang karena kita mengetahui bahwa ini komitmen bersama. Betul. Jadi semoga ini menjadi pelajaran lagi. Sedih sekali kalau kita menyaksikan bahwa angka perceraian ini trennya sangat meningkat dan kita mengetahui bahwa bersama banyak sekali di kalangan artis dan juga FOMO takutnya ya kalau perceraian ini benar-benar jadinya merusak rumah tangga dan juga orang-orang di sekitar kita, dan lagi-lagi kita berharap bahwa ini menjadi pelajaran buat kita. Untuk itu kita juga berharap bahwa pengantin-pengantin yang akan menuju pernikahan ini agar nantinya ikut menjenjang karir pranikah terlebih dahulu. Betul. Menyatakan komitmennya dan juga kesiapan mental di dalam pernikahan. Ini juga yang sangat jadikan sebuah perhatian adalah ketika banyak sekali selebriti-selebriti di bulan November ini yang banyak sekali yang bercerai. Sangat disayangkan. Ya, tapi kita tidak menghakimi ya. Betul, kita tidak menghakimi kesulitan di dalam rumah tangga. Hanya mereka yang tahu ya, tapi besar harapan
harapan kita semoga tidak ada lagi selebriti-selebriti lainnya. Mudah-mudahan tidak hanya selebriti, tapi orang-orang di sekitar kita dimanapun Anda berada tidak dalam kondisi yang sangat terpuruk ya. Dalam perceraian seperti kita berharap semuanya ataupun siapapun kita bisa dalam keadaan sejahtera, bahagia, sukacita. Itu yang harus kita gencarkan ya. Diharapkan juga. Betul. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut menyita puluhan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan dari lokasi penampungan di Jalan Jermal dan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tentunya dari penggerebekan ini polisi menangkap 3 orang pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka. Terungkapnya penampungan sepeda motor hasil curian tersebut setelah petugas berhasil menangkap 3 tersangka masing-masing berinisial JF, MF, dan MA yang merupakan komplotan begal Tanjung Murawa. Dari hasil penyelidikan, sepeda motor hasil kejahatan mereka dijual kepada penadahnya di kawasan Jalan Jermal dan Desa Tembung. Berbagai jenis dan merek sepeda motor yang diduga hasil kejahatannya tersebut disembunyikan di dalam rumah warga. Puluhan sepeda motor tersebut kemudian diboyong ke Mapoldasu sebagai barang bukti hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Riko Taruna Selasa siang mengatakan, komplotan begal sadis ini sudah beraksi sebanyak 32 TKP. 12 TKP diantaranya di ruas jalan arteri Kuala Namu. Sasaran dan target aksi komplotan begal ini adalah pengendara sepeda motor yang melintas di jalanan sepi. Modus para pelaku berpura-pura menolong korban yang menyebutkan ban bocor dan oleng. Saat korban berhenti, para pelaku dengan senjata tajam mengancam dan membawa kabur sepeda motor korban. Sepeda motor tersebut kemudian dijual ke penadahnya dengan harga bervariasi. Riko mengaku salah satu tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. 26 unit sepeda motor diduga sebagai hasil kejahatan dari Jermal dan Medan Tembung. Untuk pelakunya 3 orang, di mana salah satunya adalah residivis. Dari 32 kali aksi yang telah dilakukan, 12 kali diantaranya di Jalan Arteri Kuala Namu. Dari hasil pengembangan akan masih ada pelaku yang kami kejar. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah dalam kamar tidurnya di Pedukuhan Mejing, Kelurahan Ambar Ketawan, Kapenewon Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Selasa pagi 4 November 2025. Dan hasil pemeriksaan sementara petugas kepolisian mendapati adanya luka sayat pada bagian leher korban. Warga Padukuhan Mejing Wetan mendadak digegerkan dengan ditemukannya seorang wanita yang tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya Selasa pagi 4 November 2025. Korban berinisial R berusia 39 tahun, pertama kali ditemukan tewas oleh pembantu rumah tangganya sepulang dari mengantar anak korban ke sekolah. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Polsek setempat yang langsung datang melakukan olah tempat kejadian. Kapolsek Gamping Ajun Komisaris Polisi Bowo Susilo mengatakan, korban ditemukan pada sekitar pukul 6.30 WIB oleh pembantu rumah tangganya yang baru pulang mengantar anak korban ke sekolah. Menurut AKP Bowo Susilo, saksi korban yakni pembantu rumah tangga korban menyatakan, sebelum mengantar ke sekolah, sang korban masih sempat membersihkan anaknya yang hendak berangkat ke sekolah. Jadi korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan luka sayatan di leher. Dan saat ini Polsek Gamping beserta Satreskrim dari Polresta Sleman sedang melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Dusun Mejing Kidul, Ambar Ketawangan. Ditemukan pisau, 2 pisau di TKP dan sudah kami amankan dan kami masih dalami untuk dilaksanakan pemeriksaan sidik jari. Dari keterangan saksi, kejadian sekitar 6.30 WIB. Kemudian diketahui sekitar pukul 7.15 WIB. Masih didalami. Nanti dari Unit Reskrim, Polres dan Polsek masih mendalami, melakukan pemeriksaan CCTV apakah ada
diduga pelaku yang masuk ke dalam rumah korban. Dalam pemeriksaan sementara, tim Inafis Polda Yogyakarta mendapati adanya luka sayat pada leher korban. Selain itu ditemukan pula 2 pisau dapur yang kemudian dibawa sebagai barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, petugas juga memeriksa kamera CCTV di sekitar rumah korban dan memeriksa sejumlah saksi lain, diantaranya kakak kandung korban. Selama ini korban berinisial R merupakan single parent dengan 1 anak yang masih sekolah dasar dan bekerja wira swasta. Jenazah korban saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjut. Meski kuat dugaan adanya pembunuhan, pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pendalaman. Dari Sleman, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, alami perundungan dan juga menjadi korban bullying. Siswa kelas 4 SD di Kota Palembang dikurung di dalam masjid. Dan insiden tersebut terjadi di Masjid Haya Al-Falah di Perumahan Geria Intikom, Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, Sumatera Selatan. Video viral di berbagai media sosial yang memperlihatkan pembebasan anak kecil yang dikurung rekan-rekannya di dalam masjid sempat menjadi sorotan warga, khususnya di Kota Palembang. Selasa 4 November 2025, sejumlah pihak baik dari keluarga korban dan pelaku dimediasi oleh Ketua Rukun Tetangga terkait insiden itu. Saat ditanyai pihak keluarga, korban mengaku selain alami perundungan juga dipukuli oleh rekan-rekannya saat bermain. Nenek korban mengaku tidak terima atas perbuatan sejumlah pelaku yang berjumlah 4 orang tersebut dan meminta ketua RT setempat memanggil pelaku dan orang tua pelaku untuk dimediasi. Keluarga korban mengatakan, awalnya mereka tidak tahu insiden yang terjadi di hari Minggu 2 November 2025 sore. Namun setelah video pembebasan korban viral di media sosial, mereka baru mengetahui jika korban yang disekap tersebut merupakan anak kandungnya. Pihak keluarga tidak menerima atas insiden perundungan tersebut dan berencana membawa masalah ini ke jalur hukum. Sementara Ketua RT 35 Muhammad Ilham mengatakan, pihaknya sudah memediasi dan mempertemukan kedua belah pihak dan berharap masalah ini bisa diselesaikan secara damai. Namun untuk keputusan final akan dikembalikan ke pihak keluarga korban dan keluarga pelaku itu sendiri. Kita itu seperti apa, Pak? Ya, jadi jujur kami selaku orang tua kaget karena baru tahu justru ketika sudah viral. Karena itu kejadiannya di Minggu sore, anak saya itu memang diem nggak ngasih tahu ke orang tua. Yang pasti terkait mengenai hal ini, kami selaku keluarga benar-benar tidak menerima hal ini karena kasus perundungan seperti ini, apalagi dikurung, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Yang pasti kita masih menunggu itikat baik seperti apa. Karena dari pihak Korea juga akan lagi berembuk lah. Yang pasti dari kita juga kaget juga, baru sore ini juga kan ngomong kalau bukan kali pertama, tapi sudah beberapa kali, bahkan sempat ada pengumpulan dan lain. Yang jelas mungkin kita akan melapor kalau memang ini tidak ketemu. Jadi kita selaku ketua RT ini dalam artian RT itu rukun tetangga. Jadi tugas kita cuma mediasi, dipanggil pihak terkait, pelaku dan korban, itu kita mediasi. Nah, apapun hasilnya, kalau bisa korban dan pelaku itu berdamai. Tapi balik-balik kita serahkan ke pihak keluarga dan pelapor dan terlapor kan, apakah mereka mau berdamai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan penganiayaan yang juga mengakibatkan kematian Prada Luki Namo terus bergulir di Pengadilan Militer 35 Kupang. Dan proses persidangan disebut berjalan transparan, sementara Korem 161 Wirasakti juga mendalami dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan ayah korban, Pelda Christian Dambo. Persidangan kasus dugaan penganiayaan Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 35 Kupang. Sejumlah saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan dalam upaya pencarian keadilan. Di tengah proses persidangan, pernyataan Pelda Christian Namo di beberapa media menjadi sorotan. Dengan menyatakan ketidakpercayaannya terhadap peradilan militer, serta mengaku tidak mendapat akses informasi dari satuannya. Menanggapi hal tersebut, dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono
menegaskan proses hukum kasus kematian Prada Luki Namo secara transparan dan sesuai ketentuan hukum militer. Hendro menyebut Korem terus mengawal sidang di Pengadilan Militer Kupang, serta memberikan penjelasan resmi kepada keluarga korban. Hendro juga memastikan dugaan pelanggaran disiplin oleh ayah korban, Pelda Christian Namo, saat ini sedang didalami berdasarkan laporan Komandan Kodim Rote Nau. Penegakan disiplin dan etika prajurit akan dilakukan secara tegas dan berintegritas. Sebelumnya, pernyataan Pelda Christian di sejumlah media yang menyebut tidak mempercayai proses peradilan militer mendapat sorotan publik. Pelda Christian disebut telah 2 kali dipanggil ke Korem untuk menerima penjelasan resmi terkait perkembangan kasus. Yang bersangkutan ini, Pelda Christian itu melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran disiplin keprajuritan yang sekarang ya sedang saya dalami dan dalam proses. Mudah-mudahan ke depan ini dan waktu cepat juga akan kita lihat apa ya, laporan apa yang disampaikan oleh Komandan Kodim. Kita selalu mengimbau kepada rekan-rekan prajurit bahwa kita sebagai prajurit harus tetap, tadi saya sampaikan, tetap memegang teguh disiplin keprajuritan. Kita sudah ada prosedurnya, kita sudah ada tahapannya. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga merespon terjadinya tanggul jebol yang menjadi penyebab banjir di sejumlah daerah saat ini. Menurutnya, pengelolaan tanggul aliran sungai tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum. Menyoroti perkembangan kondisi banjir di sejumlah daerah dikarenakan tanggul yang jebol, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menekankan kendali atas tanggul yang berada di wilayah antar provinsi dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU. Diketahui memang tanggul yang jebol berada di wilayah Provinsi Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, di mana terjadi saat memasuki musim penghujan. Tanggul itu kan nggak cuma punya kita kan? Tanggul itu nggak cuma punya kita loh. Kadang-kadang ada punya Pemprov, misalnya Sungai Citarum, tanggul Sungai Citarum itu juga ada Pemprov gitu, karena itu sungainya provinsi misalnya, kita bisa bicara satu tergantung kewenangannya gitu. Kalau memang sungai itu mengalir antar kabupaten biasanya, atau event antar provinsi, itu menjadi tanggung jawab pusat. Tapi kalau mengalir satu kabupaten biasanya bisa tanggung jawab kabupaten, bisa tanggung jawabnya provinsi. Kayak Citarum saya bilang itu provinsi itu ya, sungai provinsi. Jadi kalau tanggul ya tanggung jawabnya provinsi Jawa Barat, kira-kira begitulah. Jadi memang kalau tanggul jebol biasanya yang dikeluhkan kita, memang tidak semua, rata-rata saya bilang gitu ya. Jadi ya biasanya kita koordinasi dengan Pemda setempat sih, kita nyiapin alat-alat sementara yang misalnya yobek, bronjong gitu-gitulah, untuk kemudian kita pastikan sehari 2 hari atau maksimum seminggu selesai lah, sehingga kemudian masyarakat di sekitarnya kalaupun harus tergenang tidak terlalu lama. Dari Jawa Barat, Max, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi perihal dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua Soeharto. Puan menyampaikan pemberian gelar pahlawan tersebut harus dicermati melalui rekam jejak dari masa lalu hingga sekarang. Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November mendatang banyak dinanti oleh publik perihal beberapa tokoh yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Beberapa tokoh tersebut terdapat nama Presiden kedua Soeharto yang menuai pro dan kontra terhadap pemberian gelar pahlawan nasional. Merespon hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses pemberian gelar pahlawan nasional. Namun, dirinya menyebut rekam jejak dinilai penting dalam pemberian gelar pahlawan. Ya, pemberian gelar pahlawan kita hormati prosesnya, namun karena ini penting ya harus dicermati rekam jejaknya dari masa lalu sampai sekarang, karena juga penting bagaimana kemudian apakah hal tersebut memang sudah waktunya dan sudah perlu diberikan dan lain sebagainya. Namun ya hal itu tentu saja harus dikaji dengan baik dan cermat. Dari Jakarta, Fahrisal Dafkarisiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah juga menegaskan komitmen memperkuat transportasi publik melalui subsidi operasional hingga 60%. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas serta kesejahteraan rakyat. Saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru di Jakarta pada Senin 4 November, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat transportasi publik sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu bentuk dukungan nyata adalah subsidi operasional kereta api hingga 60% untuk meringankan beban masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa subsidi transportasi publik bukan sekadar hitung-hitungan ekonomi, melainkan kewajiban pemerintah menjalankan fungsi public service obligation. Transportasi massal termasuk kereta api dinilai vital untuk efisiensi logistik, menekan biaya ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%. Semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Akan kita perluas, akan kita perbesar transportasi massal. Pemerintah juga berencana menambah 30 rangkaian kereta baru di Jabodetabek, serta memperluas jaringan ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Langkah ini sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah rakyat, memastikan pembangunan berkeadilan, dan memanfaatkan kekayaan negara demi kesejahteraan bersama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang akhir tahun, pemerintah mulai akan menyiapkan persiapan arus mudik libur Natal dan juga Tahun Baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pihaknya telah menyiapkan berbagai aspek penunjang dalam menyambut Nataru. Salah satunya adalah diskon tarif tol. Pemerintah mulai menyiapkan berbagai aspek penunjang untuk menyambut periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sebagai lembaga teknis, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pihaknya akan menyiapkan penunjang infrastruktur selain layanan jalan tol. Adapun pihaknya juga turut menghadirkan adanya potongan tarif jalan tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru ke depannya. Diketahui Dodi menyebut dirinya telah berkomunikasi langsung dengan pihak pemilik Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT dan nantinya akan diumumkan apabila seluruh kesiapan telah dimatangkan. Tapi kita sudah mulai bicara dengan para pemilik Badan Usaha Jalan Tol dan mulai awal Oktober itu. Karena kan saya sampaikan juga dalam semua kesempatan bahwa kalau minta tarif tol itu yang tergerus adalah profit and loss-nya BUJT gitu. Mungkin antara besar kecil itu kan relatif ya. Mungkin ruas-ruas tol yang memang tidak terlalu kerut maka akan merasa keberatan. Tapi biasanya kita setelah diskusi sudah mulai dari bulan itu. Mudah-mudahan paling lambat akhir-akhir November kita bisa bersurat resmi ke Menteri Ekonomi apa yang kita bisa berikan untuk menghadapi puncak Nataru dan mudik Lebaran. Biasanya timingnya beda-beda kan, Nataru kapan gitu, untuk nanti Lebaran kapan. Biasanya begitu. Ada. Karena itu kan diskusinya tadi saya bilang kan sudah mulai dari bulan Oktober. Selain diskon tarif jalan tol, pihaknya juga akan menambahkan fasilitas lainnya seperti toilet dan juga posko istirahat yang ada di rest area. Pihaknya juga akan menyiapkan ruas-ruas jalan, baik nasional maupun ruas tol terbebas, dari jalan berlubang maupun rusak. Dari Jawa Barat, Max Simpo TV melaporkan. Menjelang Nataru ya, Natal dan juga Tahun Baru. Pastinya kita sudah berbondong-bondong untuk mempersiapkan hari liburnya ya, Dewi dan juga pemirsa. Semua orang pasti sudah menanti-nantikan hari ataupun momen besar seperti itu. Apalagi kalau kita lihat dengan agama nonis ya, pastinya juga akan berkumpul dengan keluarga, merayakan hari Natal balik dan kampung juga Tahun ya. Baru. Betul, balik kampung gitu kan ya. Dan kalau kita lihat memang pemerintah ini setiap ada hari Natal, hari libur seperti Idul Fitri, pasti ada saja gebrakan baiknya. Salah satunya adalah diskon tarif tol. Ini luar biasa sekali, tentunya juga tidak hanya meringankan masyarakat, tapi juga masyarakat jadi ikut turut senang dan juga bahagia. Benar sekali, dan ini
merupakan kabar yang gembira lagi untuk masyarakat yang ingin berpergian dan juga balik kampung nantinya melewati jalan tol. Dan kita juga berharap bukan hanya untuk tarif tol saja yang didiskonkan, namun ini pesawat dan juga kereta api dapat mengikuti dari diskon. Oh iya, kamu mau naik pesawat juga ya? Harus ada tarif diskonnya juga ya? Harus ada, ya, harus. Mudah-mudahan dilirik ya, karena kan pastinya juga masyarakat Indonesia tidak hanya melalui jalur darat, tapi juga ada laut, udara, gitu kan ya. Bukan avatar ya, bukan Dewi ya. Bukan pengendali. Oke, mudah-mudahan ada lagi tarif-tarif diskon yang mungkin bisa meringankan beban masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, dalam 3 bulan ke depan, ONAT akan menjalani rehabilitasi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi ini merupakan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu BNNP Jakarta, di mana ONAT dinilai merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Barat. AKP Wisnu menjelaskan bahwasannya BNNP Jakarta telah menyetujui asesmen pengajuan rehabilitasi musisi sekaligus publik figur Onadio Leonardo atau ONAT. Untuk selanjutnya pasca asesmen disetujui, yang bersangkutan akan menjalani rehabilitasi di panti rehabilitasi swasta di Bilangan, Jakarta Selatan. Selanjutnya ONAT akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan. Lebih lanjut, berdasarkan dari hasil asesmen dari tim asesmen terpadu BNNP Jakarta, ONAT dinilai merupakan korban daripada penyalahgunaan narkotika dan bukan bagian dari jaringan, kurir, pengedar, terlebih bandar narkotika. Sementara itu, pelaku KR yang merupakan sosok di balik pemasok narkotika bagi ONAT telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Mana kemarin sudah kita lakukan asesmen dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Kemudian perkembangan terhadap saudara KR yang bersangkutan dilakukan proses hukum lebih lanjut karena yang bersangkutan merupakan pengedar atau pemasok yang memberikan narkotika kepada public figure dengan inisial OL. Satu, saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya, dalam hal ini pemakai. Yang kedua, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Serang ini berhasil membongkar peredaran sabu dengan modus unik, di mana pelaku menyamarkan sabu dalam bungkus permen. Pelaku berinisial N, warga desa Cemplang, Kabupaten Serang, Banten, dibekuk petugas serta barang bukti 50 paket sabu siap edar dengan total berat hampir 12 gram. Beginilah saat petugas Satres Narkoba Polres Serang mengamankan seorang pengedar sabu di rumahnya di Desa Cemplang, Kecamatan Cawilan, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku N tak mampu melakukan perlawanan saat petugas menemukan puluhan paket sabu yang telah siap edar. Untuk mengelabui petugas dan warga, sabu tersebut dikemas dalam bungkus permen. Modus ini digunakan agar peredaran terlihat seperti aksesoris atau permen biasa. Namun berkat laporan masyarakat, polisi berhasil membongkar praktik tersebut. Penangkapan terjadi setelah petugas memantau gerak-gerik pelaku yang diduga menjadi perantara peredaran sabu di wilayah Cawilan. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 50 paket sabu dengan berat total 11,97 gram. Setiap paket sabu dijual seharga Rp400.000. Sedangkan pelaku mendapat upah sekitar Rp50.000 untuk setiap titik penitipan barang yang diarahkan oleh bandar. Narkoba Polres Serang yang dipimpin oleh Ibda Wawan, hasil laporan dari masyarakat telah dilakukan penangkapan terhadap saudara M. Setelah menerima laporan dari masyarakat, satu tim yang dipimpin oleh Ibda
Wawan langsung mendatangi rumah saudara N dan kebetulan didapatkan 50 bungkus plastik bening berisi sabu. Ditangkapnya di Kampung Cemplang, Desa Cemplang, Jawilan. Dikemas dalam bungkus permen. Ke mana aja? Diedarkannya di wilayah Serang, terutama di Jawilan Kopo. Berapa pelaku Pak yang masih dalam pengejaran dan sudah diamankan? Yang sudah diamankan 1 orang dan barang tersebut milik saudara B, inisial B, masih DPO. Pelaku sendiri pekerjaannya apa residivis atau apa? Pengangguran. Berapa lama Pak si pelaku ini melakukan pengedaran sabu itu? Hasil BAP sudah 3 bulan berjalan. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal seumur hidup. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mendapat perintah dari bandar berinisial BU yang merupakan warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, dan saat ini masih dalam pencarian polisi. Untuk pertanggungjawabannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Jungto 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kota Palembang dan juga kali ini korbannya seorang guru SD yang kehilangan sepeda motornya saat tengah mengajar di SDN 44 Palembang. Dan aksi kehilangan motor ini terekam kamera CCTV. Peristiwa pencurian sepeda motor seorang guru yang tengah mengajar di sekolah Sabtu 1 November 2025 terekam jelas kamera CCTV sekolah. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak 2 pria berboncengan motor berhenti di tempat parkir depan pagar sekolah. Setelah korban baru saja turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam pagar, satu pelaku terlihat berjaga di atas motor sementara rekannya mengutak-ngatik kunci kontak motor korban, hingga akhirnya motor korban dibawa kabur oleh pelaku. Korban, Novia, mengatakan ia baru menyadari kalau motornya hilang ketika ingin membeli makanan di jam istirahat mengajar. Dia menduga pelaku sudah membututinya sejak di perjalanan menuju ke sekolah, sebab dari rekaman CCTV, jarak antara korban tiba di sekolah dengan pelaku sangat dekat. 7:30 itu sudah mau OTW ke sekolah. Biasanya jam 7 atau jam 7:30 itu sudah sampai sini. Nah, kebetulan kemarin tuh karena mau cepet-cepet, mau praktek ngajar juga, jadi datangnya tuh lebih cepet, kira-kira sekitar jam 6.58 gitu, atau sebelumnya gitu. Terus masuk kan, di parkiran tuh ada 2 motor, ketiga motor saya. Udah itu saya masuk ke dalam, saya penjel dulu, ambil absen, saya lagi nulis skrip untuk ngajar. Setelah itu udah kayak biasa, ada guru lagi datang, kayak biasa, aktivitas kayak biasa. Pas udah jam 8:30, saya mau keluar, itu mau beli makanan untuk anak-anak tuh gak ada lagi motornya. Saya perhatiin motornya tuh, motor yang lain ada, sudah baris sederet banyak tuh ada, tapi motor saya kalau dilihat CCTV itu dia itu datangnya barengan sama yang guru yang motornya keempat itu, jadi langsung ngambil motor yang saya, bukan yang lain. Pelakunya ada? Kalau dilihat itu ada 2. Apa dia ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang satu pakai helm, yang satunya lagi pakai topi, kayak pakai rompi, juga mungkin kelihatannya itu. Korban berharap pelaku segera tertangkap dan sepeda motornya yang berjenis Honda Beat berwarna biru bisa kembali padanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Koordinatariat Wartawan Parlemen menjalin kerjasama dengan Universitas Paramadina dalam program beasiswa pendidikan bagi wartawan yang juga bertugas di lingkungan parlemen. Melalui kerjasama ini, KWP berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan jurnalis. Koordinatoriat Wartawan Parlemen menjalin kerjasama dengan Universitas Paramadina dalam program beasiswa pendidikan bagi wartawan yang bertugas di lingkungan parlemen.
MOU ditandatangani langsung oleh Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Aryawan dan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Bidang Mutu dan Kerjasama Dr. Iin Mayasari. Wakil Rektor Universitas Paramadina Bidang Mutu dan Kerjasama, Dr. Iin Mayasari. Dr. Iin Mayasari mengatakan, kerjasama ini untuk mempermudah para jurnalis yang meliput di parlemen dalam menempuh ke jenjang yang lebih tinggi. Nantinya mekanisme beasiswa tersebut dilakukan secara seleksi dengan tanpa batasan minimal kuota. Iin menyebut beasiswa hanya menanggung sebesar 40 hingga 50%. Terima kasih kepada DPR yang telah memberikan banyak kesempatan kepada Paramadina dan juga ini sebagai sebuah bentuk leadership continuity dari Pak Ari untuk memberikan beasiswa kepada para jurnalis. Nah, kerjasama ini sebenarnya merupakan kerjasama yang sudah lama yang dirintis oleh Paramadina untuk memberikan kesempatan kepada jurnalis untuk semakin bisa memberikan berita yang baik dan juga berbasis data sehingga nanti juga bisa ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Kerjasama ini juga paling tidak inline dengan nilai-nilai di Paramadina yang memberikan sisi kolaborasi dan juga kecerdasan kehidupan bangsa. Mekanisme pemberian beasiswa nanti teman-teman dari para jurnalis bisa mendaftarkan di Paramadina, kemudian dari pihak Paramadina nanti akan melakukan yang namanya seleksi begitu. Tetapi kemudian kalau kami sudah semua berdasarkan kerjasama, tentu saja akan memudahkan bagi kami untuk melakukan seleksi. Nah, basisnya adalah adanya beasiswa untuk para jurnalis dan juga ada kemungkinan pemberian kepada para anak-anak jurnalis. Untuk kuota di beasiswa ini sebenarnya kami khusus untuk saat ini tidak ada batasan begitu. Jadi silakan teman-teman dari para jurnalis untuk bisa mendaftar. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, proses revisi rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat membawa perubahan pada sejumlah hal mendasar dalam arah kebijakan pendidikan Indonesia. Dan Komisi 10 DPR RI kini tengah membahas RUU Sisdiknas sebagai langkah pembaruan menyeluruh. Alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN menjadi sebuah amanat yang tertulis dalam Undang-Undang 1945. Maka pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan DPR RI. Komisi 10 DPR RI kini tengah membahas RUU Sisdiknas sebagai langkah pembaruan menyeluruh yang mencakup kurikulum, pembiayaan pendidikan, kesejahteraan guru, hingga keterpaduan antar jenjang pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah mengungkapkan undang-undang lama yang sudah lebih dari 23 tahun membutuhkan revisi pembaharuan yang menegaskan tujuan dan target dari kurikulum dasar, pembiayaan serta kesinambungan antara jenjang pendidikan. Kita akan melihat bahwa ada beberapa hal yang sudah berkembang terkait dengan kebutuhan pekerjaan, kemudian proses pembelajaran, kurikulum, itu semua hal yang harus kita perbaharui. Dan undang-undang ini sudah 23 tahun, maka kita kemudian menyepakati untuk membuat revisi. Tapi revisi ini tentu memerlukan kehati-hatian. Nah, yang kita perhatikan dengan lebih detail itu adalah berkaitan tadi dengan apa sih sebenarnya kurikulum dasar, targetnya, tujuannya dari sistem pendidikan nasional ini apa. Kemudian tujuan pendidikan nasionalnya seperti apa. Kita juga perlu bincang tentang pembiayaan pendidikan seperti apa. Apalagi ada perkembangan-perkembangan terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian bagaimana ketersambungan antara pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan kemudian pendidikan tinggi. Bagaimana kita bisa memastikan kesejahteraan guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, bagaimana standar dan seterusnya. Jadi banyak hal yang memang harus kita perbaiki keseluruhannya. Kita sudah mendengarkan masukan draft keseluruhan naskah akademik dan rancangan undang-undang dari Badan Keahlian Dewan yang nanti kemudian akan dibahas secara lebih detail oleh anggota Komisi 10. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menyelesaikan draftnya sehingga tahun depan bisa dibahas bersama dengan pemerintah. Melalui proses yang hati-hati dan komprehensif, diharapkan RUU Sisdiknas dapat menjadi fondasi baru bagi kemajuan pendidikan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta usai KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap dirinya dan juga 9 orang lainnya di Riau pada Senin malam. Dan Abdul Wahid tiba di KPK pada Selasa pagi dan tampak mengenakan kaos putih lengkap dengan masker serta membawa tas berisi dokumen. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ada 9 orang yang diperiksa dalam kasus OTT Gubernur Riau yang dibagi menjadi 2 kloter pada Selasa pagi dan Selasa siang. Selain pihak-pihak yang diamankan, KPK juga menyita sejumlah uang dan barang bukti dalam kegiatan operasi tangkap tangan pada Senin malam. Budi mengatakan hingga saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini. Ia pun memastikan pihaknya akan memberikan informasi terbaru terkait operasi senyap yang masih terus dilakukan. Pasca kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif kepada pihak-pihak yang diamankan, dan hari ini kepada pihak-pihak yang diamankan tersebut akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Mas, benarkah di antara pihak yang baru itu ada Gubernur Riau Abdul Wahid? Nanti kita lihat ya, sebentar lagi sampai ke keempat. Total berapa orang akan dibawa ke Jakarta? Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada 2 kloter pagi dan siang. Jadi selain pihak-pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Ada unsur kepala daerah, penyelenggara dan pihak swasta di antara semua para itu? Di antaranya. Terkait dengan perkaranya apa, konstruksi perkaranya bagaimana, nanti kami akan update ya dalam konferensi pers. Mas, mungkin bisa disebut nominal uang barang bukti yang diamankan? Nanti termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga. Tapi untuk mata uang rupiah dan mata uang asing? Itu diantaranya. Atau uang asing dan mata asing? Dolar, Singapura, Amerika? Nanti, detailnya nanti ya. Mas, jadi Gubernur bisa dikonfirmasi ada di rombongan ini? Kita sambil tunggu, karena sebentar lagi sampai ke keempat. Oke. Nanti kita update lagi. Oke, terima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum, pemirsa memastikan bahwa biaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia tidak tinggi. Adapun juga infrastruktur yang dimaksud tersebut mampu tahan gempa, perihal Indonesia berada di area cincin api. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang terus dikerjakan hingga saat ini tidak terfokus kepada biaya yang tinggi. Menurut Dodi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan tersebut harus dipetakan secara perlahan, namun memiliki dampak hasil yang jelas. Secara geografis, Indonesia diharap mengedepankan model infrastruktur bangunan yang tahan terhadap bencana gempa, di mana seluruh daerah berlokasi di area cincin api. Untuk mengedepankan kualitas bangunan yang tahan terhadap potensi bencana gempa, Dodi menyoroti Indonesia dapat melihat cara negara Jepang yang membangun infrastruktur tahan terhadap hal tersebut. Jadi kosnya nggak tinggi juga sih, karena kan kemudian ini Mas, misalnya itu kan dari tahun-tahun 2025, 26 dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya sih nggak, memang harus di planning dari awal gitu. Jadi memang misalnya ruas tol nggak bisa putus cuma satu ruas A gitu, nggak bisa begitu, dari ruas A sampai Z. Jadi saya tahun ini cuma A sampai B, besok lagi B sampai C dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya sih nggak terlalu mahal. Dan satu lagi mesti diingat, Indonesia itu kan masuk ke Ring of Fire dunia kan. Jadi memang yang harus kita kerja bangun itu ya memang harus misalnya bangunan-bangunan tahan gempa misalnya di salah satu gitu kan. Ya kemudian kalau ada gempa ya lebih tahan daripada kalau kita misalnya sembarangan bangun aja gitu. Ya kita harus mulai mencontoh kayak Jepang gitu ya. Memang kayak kemudian ada tim dari Jepang datang. Salah satunya ya kayak seperti itu. Dari Bogor, Jawa Barat, Max, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat antusias menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta pada Selasa siang. Tiba pukul 10:50 waktu Indonesia Barat, Prabowo dengan baju safarinya berwarna krem ini memasuki stasiun didampingi sejumlah menteri kabinet. Masyarakat antusias menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Stasiun Manggarai, Jakarta pada Selasa siang. Sebelum menaiki kereta yang akan berangkat dari Manggarai menuju Stasiun Tanah Abang, Prabowo menyempatkan diri menyapa dan menghampiri masyarakat yang sudah berada di stasiun.
Selanjutnya Prabowo berjalan kembali menuju peron kereta api. Ia melihat-lihat area stasiun sambil mendengar penjelasan tentang rencana pengembangan stasiun Manggarai dari Direktur Utama KAI Bobi Rashidin. Kemudian Prabowo kembali disapa oleh warga dan pekerja KAI yang juga telah menunggunya. Lalu Prabowo menghampiri seorang anak dan memeluknya. Kemudian ia bersalaman dengan masyarakat. Kemudian Prabowo kembali berjalan untuk memasuki gerbong KRL dan melakukan perjalanan menuju stasiun Tanah Abang. Di dalam kereta Prabowo juga duduk di barisan bersama masyarakat. Ia berinteraksi dengan warga yang turut akan melakukan perjalanan ke Tanah Abang. Diketahui Prabowo Subianto meresmikan stasiun Tanah Abang yang telah selesai direvitalisasi pada hari ini. Revitalisasi ini menjadikan Tanah Abang sebagai pusat integrasi moda modern dengan kapasitas pelayanan hingga 300.000 penumpang per harinya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya, kalau kita melihat Presiden Prabowo Subianto yang mungkin sebelumnya dilihat ataupun dinilai sebagai sosok pemimpin yang tegas, terus juga tidak bisa dekat dengan masyarakat. Tapi kalau kita lihat memang dengan gayanya yang gemoy, ternyata banyak sekali masyarakat yang antusias kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kunjungannya untuk meninjau beberapa stasiun KRL di beberapa daerah seperti itu ya. Kalau kita lihat memang pada kemarin juga di stasiun Tanah Abang bahkan sempat ada anak kecil yang manggil-manggil Pak Prabowo, Bapak gitu ya, seperti itu. Seru sekali ya. Betul, langsung disambut oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, langsung dicium keningnya, dipeluk. Itulah kita bisa melihat sosok Presiden Prabowo Subianto yang mungkin orang lain melihatnya dengan sisi yang lain. Tapi padahal kalau kita lihat memang sosok dari Presiden Prabowo Subianto ini sangat tulus dan juga penyayang. Kita berharap juga bahwa ini bukan suatu yang menegangkan jika Presiden ini hadir untuk masyarakat. Karena lagi-lagi terjun ke masyarakat. Ini bukan hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga kedekatannya kepada masyarakat yang ada di luar negeri ini cukup dekat juga. Betul, dengan para pejabat negara. Benar ya. Sekali. Dan juga bukan hanya sebagai pejabat negara, ada juga di sana banyak kontribusi-kontribusi masyarakat dan juga pengusaha yang ada di luar negeri. Ini juga cukup akrab, cukup dekat jika ada kunjungan ke luar negeri dari Presiden Prabowo Subianto. Dan kita berharap ini bukan kedekatan dari masyarakat saja, juga banyak sekali pejabat-pejabat yang akan meniru dari kegiatan Presiden Prabowo Subianto ini ya, untuk merakyat. Dan tentunya juga kalau kita lihat memang antusias dari masyarakat ini tidak hanya antusias dengan kedatangannya, tapi juga antusias dengan kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto ini sekarang sudah meningkat 80% lebih ya kalau kita lihat ya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa terus meningkat dan Presiden Prabowo Subianto bisa membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan program-program yang sangat luar biasa. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, kita lanjut informasi dari luar negeri ya, di mana China memasuki era baru dalam dunia robotika setelah robot humanoid berhasil menyelesaikan sebuah etape lari obor secara mandiri dalam ajang National Games ke-15 di Shenzhen. Robot bernama Kuavo ini menjadi salah satu pembawa obor pertama di dunia yang berlari tanpa pengawas atau pengendali manusia. China resmi memasuki era baru robotika saat robot humanoid bernama Kuavo berhasil menyelesaikan sebuah segmen lari obor secara otonom dalam ajang National Games ke-15 di Shenzhen. Rekaman yang dirilis memperlihatkan Kuavo berlari sambil membawa obor seberat 1,6 kg sepanjang 100 meter. Dengan gerak stabil dan presisi, robot ini berhasil menuntaskan lari tanpa dampingan teknisi atau pengendali jarak jauh. Torch Relay dimulai di Taman Lotus Hill Shenzhen dan untuk pertama kalinya digelar serentak di 4 kota, yakni Hong Kong, Macau, Guangzhou, dan Shenzhen. Acara ini sekaligus menandai momen sejarah pertama kali obor National Games melintasi Hong Kong dan Macau. Obor dari keempat kota tersebut kemudian dikonsolidasikan di Guangdong Olympic Sports Center pada Minggu 2 November 2025 siang, untuk kemudian digunakan dalam upacara penyalaan kobaran api utama pada pembukaan National Games yang akan digelar 9 November mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, gunung api El Reventador di Ekuador menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Dan status waspada orange ini ditetapkan pemerintah setempat untuk mengantisipasi potensi letusan lebih besar.
Gunung api El Reventador di Ekuador menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Kondisi ini mendorong pemerintah mengeluarkan status waspada orange dan mengaktifkan mekanisme pencegahan darurat. Dalam rekaman yang diambil pada Senin 3 November 2025, terlihat gunung mengeluarkan semburan asap tebal atau fumarola. Sejumlah wisatawan yang berada di kawasan Napo turut menyaksikan peristiwa tersebut. Lembaga Geologi IJEP melaporkan peningkatan aktivitas di permukaan gunung serta risiko terbentuknya lumpur vulkanik akibat hujan yang mengalirkan abu dan material ke sungai sekitarnya. Lembaga tersebut juga meningkatkan pemantauan di wilayah Chaco Canton dan sekitarnya yang berada di lereng tenggara gunung. Gunung El Reventador terakhir kali mengalami erupsi besar pada tahun 2002. Ledakan saat itu menyebabkan dampak hingga ke ibu kota Quito, sehingga pemantauan terhadap gunung ini terus menjadi perhatian nasional Ekuador. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh senior partai Kim Yong-nam yang wafat pada usia 97 tahun. Kim Yong-nam merupakan sosok penting dalam struktur pemerintahan Korea Utara dan selama 2 dekade menjabat sebagai Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terlihat hadir di rumah duka untuk memberikan penghormatan kepada mantan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Kim Yong-nam. Dalam foto yang dirilis kantor berita resmi KCNA, Kim berdiri di depan peti Kim Yong-nam untuk menunjukkan rasa dukanya. Kim Yong-nam wafat pada Senin 3 November 2025 karena komplikasi. Selama menjabat dari tahun 1998 hingga 2019, ia dikenal sebagai figur kepala negara secara seremonial dan dipandang sebagai diplomat senior yang mewakili Korea Utara di berbagai forum internasional. Pada 2018, Kim Yong-nam juga tercatat sebagai pejabat tinggi terakhir Korea Utara yang berkunjung ke Korea Selatan. Ia datang bersama Kim Yo-jong, adik perempuan Kim Jong-un, untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Pyeongchang. Upacara pemakaman negara akan digelar pada Kamis 6 November 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari pemerintah Peru secara resmi, pemirsa, memutus hubungan diplomatik dengan Meksiko. Tentunya keputusan diambil setelah Meksiko memberikan suaka politik kepada mantan Perdana Menteri Betsy Chavez yang juga saat ini dituduh terlibat dalam upaya kudeta tahun 2022. Serta Peru juga menyebut bahwa langkah Meksiko sebagai tindakan ini tidak bersahabat dan campur tangan dalam urusan dalam negeri. Menteri Luar Negeri Peru Hugo de Zela mengumumkan pemutusan hubungan tersebut pada Senin 3 November 2025. Dalam konferensi pers, de Zela mengatakan bahwa keputusan Meksiko memberikan suaka politik kepada Chavez merupakan tindakan tidak bersahabat dan menambah tegangnya hubungan antar kedua negara. Kantor Presiden Peru, Jose Cherry, dalam pernyataannya menuduh pemerintah Meksiko telah berkali-kali campur tangan dalam urusan dalam negeri Peru sejak tahun 2022. Chavez dituduh terlibat dalam upaya pembubaran parlemen oleh Presiden saat itu Pedro Castillo. Ketika rencana itu gagal dan Castillo ditangkap, jaksa penuntut umum menuduh Chavez terlibat dalam tindak pidana pemberontakan dengan ancaman hukuman hingga 25 tahun penjara. Pemerintah Meksiko belum memberikan komentar resmi atas keputusan Peru, namun Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap Castillo, menyebutnya sebagai korban kudeta dan menuntut ia mendapatkan pengadilan yang adil. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan sejak kejatuhan Castillo pada Desember 2022, Meksiko berkali-kali melakukan intervensi yang dianggap tidak dapat diterima. Peru menegaskan mereka sudah berulang kali meminta penghormatan atas kedaulatan negara, namun sikap Meksiko disebut tetap tidak berubah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Israel diguncang skandal besar setelah penasihat hukum tertinggi militer Mayor Jenderal Yivat Omer ini mendadak mengundurkan diri dan hilang secara misterius. Dan kini ditahan oleh pihak berwenang, dan kasus ini juga menggemparkan pemerintah dan militer setelah serangkaian peristiwa dramatis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa ini bermula dari pengakuan terbuka Tomer Yerushalmi bahwa ia menyetujui keberedaran sebuah video pengawasan
yang menunjukkan dugaan penyiksaan seorang tahanan Palestina oleh prajurit Israel di sebuah penjara militer yang terkenal buruk. Video tersebut menunjukkan sebagian dari insiden penyerangan dan kekerasan seksual terhadap seorang tahanan Palestina. Menurut Tomer Yerushalmi, tujuannya adalah untuk menunjukkan keseriusan kasus yang sedang diselidiki oleh kejaksaan militer. Namun tindakannya malah memicu kemarahan para pemimpin politik garis keras dan mendorongnya untuk mengundurkan diri pekan lalu. Setelah mengajukan pengunduran diri, Tomer Yerushalmi dilaporkan meninggalkan catatan misterius untuk keluarga dan mobilnya ditemukan di dekat pantai Tel Aviv. Peristiwa ini memicu kekhawatiran akan upaya bunuh diri dan membuat militer Israel mengerahkan drone pengintai untuk mencarinya. Mantan penasehat hukum itu akhirnya ditemukan dalam keadaan hidup di tepi pantai dan kemudian dibawa ke tahanan militer untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran hukum dan keamanan. Insiden ini membuka perdebatan baru di Israel tentang akuntabilitas militer, transparansi penegakan hukum, serta tekanan politik terhadap para pejabat yang berusaha mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke peristiwa pemirsa. Gempa berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang wilayah utara Afghanistan pada Senin 3 November 2025. Dan 20 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 640 orang luka-luka. Pemerintah dan tim penyelamat setempat terus berupaya untuk menemukan korban selamat dari reruntuhan bangunan. Getaran gempa terasa hingga kota-kota sekitar membuat warga panik dan berlarian keluar rumah saat masih gelap. Di Qum, yang merupakan wilayah paling dekat dengan pusat gempa, warga berusaha menggali reruntuhan rumah dengan skop dan tangan kosong. Gambar dari media sosial menunjukkan beberapa batu bata runtuh dari dinding Blue Mosque, namun struktur utama masih berdiri kokoh. Masjid bersejarah ini merupakan salah satu situs religius paling dihormati di Afghanistan dan sering menjadi tempat berkumpul saat perayaan agama dan budaya. Afghanistan merupakan negara miskin yang kerap kesulitan menangani bencana alam, terutama di wilayah terpencil dengan infrastruktur terbatas. Sebagian besar rumah di pedesaan dibangun dari batu lumpur dan kayu, sehingga rentan rusak saat diguncang gempa. Tim penyelamat dan relawan kini berusaha menjangkau daerah-daerah yang terisolasi, namun buruknya kondisi jalan dan kurangnya peralatan menjadi kendala utama dalam operasi penyelamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Lembaga Survei Pusat Riset Indonesia atau PRI merilis hasil survei nasional terbaru. Hasil tingkatnya ini kepuasan publik terhadap kepemerintahan Presiden dan juga Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini mencapai angka 82,44%. Survei nasional yang dilakukan Lembaga Pusat Riset Indonesia dilaksanakan di 38 provinsi di Indonesia. Dari hasil temuannya, masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 82,44%. Sedangkan yang menyatakan tidak puas sebesar 14,20%. Dan sisanya 3,36% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Menurut Denny Yusuf, Direktur Eksekutif Pusat Riset Indonesia atau PRI, tingginya angka kepuasan publik menunjukkan bahwa program pemerintah mulai terasa manfaatnya bagi masyarakat. Program tersebut diantaranya makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, ketahanan pangan, dan program koperasi merah putih. Hasil survei juga mencatat sebanyak 20,55% publik mengapresiasi program makan bergizi gratis dan sekolah rakyat. Sementara 15,25% menilai pemerintah cepat dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Sisanya memberi nilai tinggi pada upaya pemerintah dalam ketahanan energi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Dilihat secara keseluruhan ya, dengan angka sekitar 82,44%, ini sangat tinggi sebenarnya. Ini juga menjadi modal bagi pemberian Prabowo Gibran dalam 1 tahun ini untuk 4 tahun ke depan untuk lebih ditingkatkan kerja-kerja yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Itu aja sebenarnya. Dan ini menjadi modal utama karena 1 tahun itu menjadi krusial. Setelah itu nanti baru tahun kedua, tahun ketiga mudah sampai akhir pemerintahan 5 tahun ini bisa memberikan kerja-kerja optimal terhadap masyarakat. Itu diharapkan oleh masyarakat karena secara ekonomi bisa meningkat, secara ketahanan
pangan meningkat, secara energi, secara penegakan hukum terus ditingkatkan. Misalkan tadi kita ada beberapa poin yang sebenarnya menjadi catatan khusus, itu menjadi titik bagusnya di pemerintahan kali ini. Program yang bagus, terus ketahanan energi, terus juga kerja-kerja hukum, penegakan hukum juga bagus. Saya kira itu perlu menjadi daya dorong untuk lebih lagi maju. Hasil survei PRI ini menegaskan bahwa program prioritas pemerintah telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Namun PRI mengingatkan agar pemerintah tetap menjaga konsistensi dan transparan dalam setiap implementasi program. Dari Jakarta, Dio Malang, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kompleks Medis Nasr di Jalur Gaza menerima 45 jenazah warga Palestina yang diserahkan melalui Komite Palang Merah Internasional pada Senin 3 November 2025. Dan penyerahan ini merupakan bagian dari perjanjian pertukaran antara Hamas dan Israel. Kompleks Medis Nasr di Jalur Gaza kembali menerima 45 jenazah warga Palestina melalui Komite Palang Merah Internasional atau ICRC. Kendaraan ICRC terlihat tiba di rumah sakit, sementara petugas medis memindahkan jenazah ke dalam fasilitas untuk proses identifikasi. Ketua Komite Pengelola Jenazah Syuhada di Kementerian Kesehatan Palestina, Ahmed Dair, menjelaskan bahwa ini merupakan penyerahan ke-9 sejak program dimulai. Hingga kini, total 270 jenazah telah diterima, dengan 120 diantaranya telah dimakamkan tanpa tanda identitas di wilayah Deir al-Balah. Sementara 77 lainnya telah dikenali oleh keluarganya. Dair menambahkan, sebagian jenazah dalam kondisi memburuk akibat pembusukan, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pengumpulan bukti bagi keluarga yang mencari anggota mereka. Sementara Tasnim Abu Musa, salah seorang warga yang hingga kini belum menemukan saudaranya, mengaku setiap kali ada penyerahan jenazah baru, keluarga selalu datang untuk mencari informasi. Ia mengatakan, saudaranya Amjad telah hilang sejak 7 Oktober 2025 dan hingga kini belum ada kejelasan pasti tentang nasibnya. ICRC menjelaskan dalam pernyataannya, pihaknya hanya bertindak sebagai penengah netral atas permintaan dan persetujuan pihak yang terlibat. Lembaga itu menegaskan bahwa tanggung jawab identifikasi dan pemulangan jenazah sepenuhnya berada di pihak otoritas lokal, sesuai hukum kemanusiaan internasional. Penyerahan jenazah ini terkait perjanjian damai antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025. Kesepakatan ini termasuk penghentian tindakan militer, pembebasan seluruh sandera hidup maupun meninggal, serta pemasukan bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, ternyata ini masih tegang aja ya Dewi dan juga pemirsa. Sangat disayangkan sekali ketika ini sudah ada pengakuan dari beberapa negara tentang kemerdekaan Palestina. Apalagi kita lihat Presiden Prabowo Subianto pidatonya di PBB ini sangat menggencarkan sebuah perdamaian dunia, karena Indonesia lagi-lagi berada di posisi yang untuk perdamaian seperti itu ya. Kita ketahui memang ada 45 jenazah yang juga telah dikembalikan dari Israel ke Gaza ataupun Palestina. Tapi kalau kita lihat memang ini harus dalam kondisi meninggal dunia. Ini sangat sayang sekali ya. Apalagi kalau kita lihat memang sandraan yang berada di kawasan ataupun berada di Palestina ini kita kembalikan kepada Israel ini dalam kondisi yang sangat baik, kondisi yang masih utuh, karena memang betul-betul dirawat seperti itu. Tapi kenapa Israel tidak bisa melakukan hal yang sama seperti itu ya? Ini sangat disayangkan sekali karena kita di sini berbicara bukan terkait dengan siapa yang salah siapa yang benar, tapi ini soal kemanusiaan. Kemanusiaan lagi-lagi. Kita berharap bahwa ini pelajaran juga buat kita semua dan hati-hati bertindak, dan terkait dengan kondisi dari Indonesia untuk Palestina juga kita mendukung dengan statement two-state solution. Dan kita berharap bahwa ini merupakan pandangan juga bukan hanya Indonesia, banyak negara-negara juga untuk mendengarkan ini. Dan pemirsa juga kita mengetahui bahwa konflik di Timur Tengah ini memang masih terus menegangkan, ya? Benar sekali. Dan 45 sandera ini diberikan kembali kepada Hamas. Semoga nantinya kita berharap bahwa ini ketegangannya dapat mereda ya. Betul, harus mereda, kemerdekaan harus ada, perdamaian juga harus ada, dan lagi-lagi Presiden Prabowo Subianto terus mendukung perdamaian antara kedua negara. Benar sekali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Demanik. Terima kasih dan sampai jumpa.